Gadis kecil itu baru berusia 1 tahun. Dia diizinkan duduk di bagasi belakang. Ayahnya bahkan tidak peduli, menginjak pedal gas untuk meningkatkan inersia. Gadis itu menabrak pintu belakang mobil. Ayah yang pemarah menginjak rem lagi. Dia didorong ke depan lagi oleh inersia. Setelah kembali ke rumah, orang tuanya langsung masuk ke rumah. Hanya menyisakan gadis kecil di bagasi mobil. Menggelengkan kepalanya, orang tua yang tidak berperasaan seperti itu, secara tak terduga melahirkan seorang putri yang jenius. Baru 5 bulan yang lalu, dia bisa menulis namanya sendiri, Mo Tie. Tapi ibunya masih tidak peduli. Ketika ibu memandikan gadis kecil itu, dia menyalakan keran di sebelahnya. Terakhir kali dia terdiam seperti ini. Itu masih yang terakhir kalinya. Mo Tie Do yang berusia 2 tahun, telah menguasai cara menyikat gigi dan mencuci muka. Pada usia 4 tahun, dia merawat dirinya sendiri dan mendandani dirinya sendiri. Bahkan mengikat dasi kupu-kupu. Orang tuanya tidak membuatkan sarapan untuknya. Jadi dia mengambil tindakan sendiri. Pertama-tama mengocok telur dengan baik. Kemudian tambahkan tepung, kocok, lalu panaskan panci dan tambahkan minyak. Panaskan selama sekitar setengah menit. Sarapan yang kaya dan bergizi sudah lengkap. Kemudian tambahkan sedikit warna. Jatuhkan bunga segar ke dalam gelas. Sambil sarapan, sambil membaca koran. Pada usia 4 tahun, dia sudah membaca semua buku di rumah. Dia datang dan meminta ayahnya untuk membelikannya buku baru. Buku? Membutuhkan buku untuk apa? Menonton TV sangat bagus. Mengapa Anda tidak menonton TV? Jangan berbicara dengan saya. Sekarang Mo Tie tahu bahwa dia tidak seperti semua orang di keluarganya. Apakah orang tua gadis itu tahu apa yang dia inginkan? Jika orang tua menolak untuk membantunya, jadi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tunggu sampai semua orang di rumah keluar. Dia sendirian pergi ke perpustakaan di seberang jalan dari rumahnya. Dia mengambil sebuah buku, dan kemudian duduk di sofa, membaca dengan tenang. Sejak saat itu, dia secara teratur pergi ke perpustakaan, membaca satu demi satu buku. Dalam sekejap mata, 2 tahun kemudian, buku itu juga berkisar dari Bah Tao Nguyen hingga Trinitas. Dari mana buku-buku ini? Perpustakaan. Sepertinya kamu belum pernah ke perpustakaan. Anda berusia 4 tahun, 6,5 tahun, 6,5 tahun. Jika kamu benar-benar berusia 6,5 tahun, kamu harus pergi ke sekolah. Saya juga sangat ingin sekolah. Sudah lama saya katakan bahwa saya harus pergi ke sekolah pada bulan September. Tetapi ayah tidak mendengarkan. Ayah mengambil buku itu dari tangannya dan membuangnya ke samping. Dia bertanya kepada istrinya, Mo Tie, berapa umur Mo Tie? Dan dia juga mengatakan bahwa Mo Tie berusia 4 tahun. Mo Tie tidak ingin berdebat. Dia bilang, dia ingin pergi ke sekolah. Tapi ayahnya hanya memberinya 3 kata. Itu tidak mungkin, karena ayahnya adalah seorang pedagang mobil bekas. Ada beberapa barang tak dikenal yang membutuhkan Mo Tie di rumah untuk menerimanya. Dia mengambil uang penjualan mobil hari sebelumnya. Minta anaknya untuk menghitung berapa banyak keuntungan yang bisa dia dapat. Mo Tie di sini hanya memikirkannya dan perhitungannya sudah selesai. Semua tercengang. Ayahnya mencoba melihat apakah jawabannya benar, tapi dia pikir Mo Tie sedang bermain trik. Jadi dia mencengkeram kerahnya dan mengangkatnya. Kemudian menguncinya di kamar. Saat makan malam, semua orang menonton TV. Hanya Mo Tie yang sedang membaca buku. Hal ini membuat sang ayah tidak senang. Dia mengatakan, buku-buku yang dia lihat semuanya sampah. Mo Tie membaca sebuah kalimat dari buku itu. Sang ayah segera mundur. Dia mengambil buku itu dan merobeknya. Kemudian dia mendesaknya untuk menonton TV. Memaksanya untuk melakukan hal yang sama seperti mereka. Mo Tie mendengarkan tawa keluarganya. Lihatlah TV yang berharga. Ekspresinya menjadi semakin serius. Kemudian TV meledak. Mo Tie tidak hanya jenius, tetapi juga memiliki kekuatan super. Hanya saja, dia belum menyadarinya. Keesokan harinya, toko ayah Mo Tie memiliki pelanggan. Dia adalah seorang kepala sekolah. Selalu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah siswa. Jadi ayahnya memutuskan untuk mengantar Mo Tie ke sekolah besok. Dan tentu saja, hari pertama Mo Tie pergi,
Dia menyaksikan hegemoni kepala sekolah yang tidak terkendali. Pernah ada seorang siswa yang diam-diam makan permen selama kelas dan tertangkap olehnya. Jadi dia mengangkatnya dan melemparkannya langsung keluar jendela. Dan hari ini, dia akan memamerkannya pada Mo Tie. Dia pergi ke arah Mo Tie. Tapi targetnya bukan dia, tapi gadis di belakangnya, hanya karena rambutnya yang dikepang begitu indah. Jadi dia menjambak rambutnya, memutarnya beberapa kali, dan melemparkannya seperti bola besi. Untungnya, ada guru lain yang cantik dan lembut. Dialah yang membuat kehidupan masa depan Mo Tie lebih indah. Pada hari pertama sekolah, berapa jawaban untuk 13 ditambah 379? Siswa dapat langsung memberikan jawaban. Jadi bagaimana dengan 13 dikali 379? Semua orang di kelas terdiam. Hanya Mo Tie yang berbicara untuk menjawab. Mari terkejut, tetapi juga sangat bingung. Dia bahkan tidak tahu apa jawaban yang benar. Setelah menggunakan rumus tes, Mo Tie mengatakan jawaban untuk setiap digit. Mo Tie memiliki bakat yang langka dan sulit ditemukan. Jadi guru bertanya kepada kepala sekolah, biarkan Mo Tie pergi ke kelas yang lebih tinggi. Tetapi kepala sekolah tidak mengerti. Dia berargumen bahwa Mari tidak bisa mengajar Mo Tie. Jadi itu sebabnya menyuruh guru lain. Tetapi dia sendiri terlalu pengecut untuk melakukannya. Tetapi dia tidak tahan untuk melihat bakat yang sia-sia. Jadi dia pergi ke rumah Mo Tie untuk menemui orang tuanya. Tapi orang tua Mo Tie benar-benar melihat kebaikan guru sebagai lelucon. Bahkan guru itu adalah profesi rendahan. Bagi Mo Tie, untuk belajar lebih tinggi, itu hanya membuang-buang waktu. Mary memperhatikan orang tuanya. Saat dia membuat alasan untuk pergi, dia diam-diam memberi Mo Tie sebuah buku. Mo Tie menggunakan mulutnya untuk mengucapkan terima kasih. Dan kemudian di sekolah, kepala sekolah tidak mempertimbangkan apa yang ditawarkan Mo Tie. Dia berdiri di depan semua orang, memarahinya selama 10 menit, memarahi sampai tenggorokan kering. Saat menuangkan air, dia tidak menyadari bahwa ada ular berkaki 4 di dalam air. Tetapi dia langsung membawanya ke mulutnya untuk diminum. Para siswa yang duduk di bawah semuanya berbicara, dan berusaha untuk menahan tawa mereka. Tunggu sampai dia menelan semua air di perutnya, dan berteriak bahwa dia takut ular. Mo Tie mengangkat tangannya. Kepala sekolah bahkan berpikir bahwa dia ingin menyakitinya, tapi Mo Tie hanya mengoreksi kata-katanya. Dia bilang itu bukan ular tapi kadal. Bahkan jika 7 kali 3 sama dengan 21, kepala sekolah juga ingin menghukumnya. Mo Tie sangat marah, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan supernya. Gelas berisi air segera pecah. Kadal itu melompat ke atas kepala sekolah. Tanpa diduga, kepala sekolah yang terkenal kejam itu takut pada binatang kecil. Sepulang sekolah, Mo Tie berani memberitahu Mary bahwa apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahannya. Kemudian dia akan membuktikannya kepada Mary. Tetapi tidak ada yang terjadi. Mary menatap Mo Tie dan sedikit tidak senang, karena tidak ada yang percaya kata-katanya. Jadi dia mengundang Mo Tie ke rumahnya untuk bermain. Saat keduanya melewati rumah kepala sekolah, dia menceritakan sebuah cerita kepada Mo Tie. 20 tahun yang lalu, pemilik rumah ini adalah keluarga 3 orang yang sangat bahagia. Anak berusia 2 tahun itu kehilangan ibunya, dan ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Jadi dia meminta bibi anak itu untuk merawatnya. Tapi kemudian ayahnya meninggal. Kemudian bibi mengambil alih rumah. Dan anak itu adalah Mary. Kepala sekolah adalah seseorang di rumah itu. Dan hal yang paling dia inginkan kembali adalah boneka buatan ibunya. Tetapi karena dia sangat takut pada bibinya, dia tidak menginjakkan kaki di rumah itu selama 20 tahun. Mo Tie nakal mengatakan bahwa dia akan membantunya. Dia memanfaatkan ketidakhadiran kepala sekolah dan membuat Mary menyelinap masuk. 2 orang menemukan boneka itu di kamar. Tetapi pada saat ini, suara kepala sekolah terdengar kembali, dan dia menemukan seseorang telah menyentuh barang-barangnya. Keduanya dengan cepat berpisah dan melarikan diri, bersembunyi di bawah meja, menggigil. Kepala sekolah membalik taplak meja, tetapi tidak menemukan apapun. Ternyata
Dia telah mengayunkan keempat anggota tubuhnya di empat sudut meja. Mary sengaja membuat kebisingan, memancing kepala sekolah untuk keluar. Keduanya kemudian melarikan diri melalui pintu belakang. Melihat teror kepala sekolah, keduanya memutuskan untuk tidak menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Mulut Motie membeku. Dia setuju. Tapi, kisah membantu Mary mendapatkan kembali boneka kecil itu terpatri di hatinya. Saat pulang ke rumah, dia tampaknya telah menemukan kunci untuk mengaktifkan kekuatan super. Itu untuk ayahnya yang menggertaknya. Ayah, apa yang kamu inginkan? Bisakah seorang ayah menggertak anak? Jauhi kami. Tolong bully aku sekali saja. Apa kamu marah? Kemarahan ayah, kecerobohan ibu, intimidasi kakak, keluhan yang dia derita, dapat memicu setidaknya beberapa kendali atas kekuatan supernya. Sekarang dia tidak membutuhkan kekuatan eksternal untuk mengontrol berbagai hal dengan mudah. Tepat pada waktunya untuk menggunakan dua polisi sebagai kelinci percobaan. Jadi ayah Motie membeli suku cadang mobil secara ilegal, memperbaiki mobil bekas dan menembaknya, sehingga segera diketahui oleh polisi. Tapi mereka mendobrak rumah orang tanpa izin. Dan Motie menggunakan pengetahuan hukum yang dia baca di perpustakaan, dan menyarankan mereka berdua untuk kembali, lalu menyalakan mobil mereka lagi. Biarkan mobil pulang dan dia harus melakukan pekerjaan besar malam ini. Gadis ini tidak hanya jenius. Dia ini juga bisa mengontrol hal-hal dengan pikiran. Kakaknya masih ingin menggertaknya, tapi Motie membeku dan menghentikan wortel di udara. Kakak pemalu itu diancam akan dibekukan. Lada aprikot menyesuaikan wortel untuk berputar. Putar 720 derajat di udara. Terbang tepat ke mulut pria gemuk itu. Ini adalah pertama kalinya dalam 6 tahun. Motie dapat membalasnya. Dan sekarang dia ingin melakukan sesuatu yang besar. Dia berlari ke rumah kepala sekolah dan naik ke atas garasi. Bantu gurunya mendapatkan boneka itu kembali. Setelah selesai, dia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada kepala sekolah. Yang pertama adalah mempercepat jam. Buat dia merinding. Lalu sesuaikan kabelnya agar mengenai cabang pohon, menyebabkan cahaya tiba-tiba menjadi gelap. Dan kemudian memindahkan seluruh gambar yang tergantung di dinding. Dimasukkan ke dalam api. Perasaan dingin secara bertahap merayap masuk. Dan kemudian membawa foto pemilik rumah kembali ke tempatnya. Melihat foto kakak iparnya yang sudah meninggal bertahun-tahun, dia akhirnya tahu rasa takut. Buru-buru berlari keluar untuk mengusir. Tapi sedetik kemudian, ikat rambut tertiup angin ke bagian depan mobilnya. Dia membawanya ke hidungnya untuk menciumnya. Dia sudah tahu siapa yang mempermainkannya. Keesokan harinya, Motie membawa boneka itu kemari. Tiba-tiba kepala sekolah muncul, mengatakan bahwa dia akan bangun untuk Mary hari ini. Mary mulai ketakutan. Dia ingin Motie mengembalikan boneka itu ke ruangan lain. Motie berkata bahwa dia mendapatkannya berkat kekuatan supernya. Tidak ada yang akan tahu. Mary tidak percaya hal-hal aneh seperti itu. Motie menyesuaikan ekspresinya. Botol air terbang di udara. Mary menegaskan itu hanya kebetulan. Menekan botol air dengan tangannya tanpa menyadarinya. Sekali gagal, lalu 2 kali. Kali ini Mary bereaksi, dan berita bahwa Motie memiliki kekuatan super tiba-tiba terdengar ke kepala sekolah. Dia sangat marah dan menyuruh Motie untuk bergegas dan berbaris. Dia kemudian menggunakan kekerasan untuk membanjiri moral siswa. Takut membuatnya mudah untuk membuka celah. Dia mengulurkan pita rambutnya, melemparkannya ke tanah dan menginjaknya. Memarahi seorang pria dan menunjuk Motie. Melihat masalah itu terungkap, Mary datang membantunya, mengatakan bahwa dia telah menyelinap ke rumahnya kemarin. Dia juga mengatakan bahwa dia bukan lagi gadis kecil tahun itu. Anak-anak semua tampak terkejut, tidak menyangka kepala sekolah adalah Bibi Mary. Tapi orang berwajah tebal seperti dia bukanlah apa-apa. Dia meraih leher Motie. Mau menggunakan kekuatan supernya lagi. Tuliskan nama-nama properti yang dia miliki. Juga menyuruhnya cepat-cepat mengembalikan uang itu ke rumah Mary. Kemudian dia mengendalikan pembersih papan tulis untuk terbang lurus ke arah kepala sekolah, menghancurkannya, menyakitkan luar dan dalam. Dia langsung pingsan.
Dia pikir semuanya akan berakhir di sini. Para siswa perlahan mendekat. Tiba-tiba dia membuka matanya untuk menakut-nakuti mereka lagi. Kemudian mengambil seorang anak dan melemparkannya keluar jendela. Tapi itu tidak menyulitkan Mo Tie. Dia membiarkan teman-teman sekelasnya terbang di udara. Kemudian kembali menabrak kepala sekolah. Orang baik terlalu banyak diganggu olehnya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membalasnya. Setelah berputar 360 derajat, ia terbang menjauh. Pada titik ini, dia masih tidak akan berhenti. Melihat seseorang berdiri sendirian ingin menangkap mereka, Mo Tie menyentakkan kepalanya sedikit. Gadis kulit hitam itu terbang setinggi 2 meter. Kepala sekolah membanting pintu lagi. Biasanya digunakan untuk melakukan hal-hal buruk. Hari ini, siswa dari seluruh sekolah datang untuk mengantarnya pergi. Semakin mereka memukul, semakin mereka mencintainya. Akhirnya, kepala sekolah tidak tahan dengan cinta siswa untuknya, dan menghilang dari pandangan semua orang. Mari kembali ke rumah yang ditinggalkan ayahnya untuknya. Mo Tie De juga sering datang berkunjung. Tiba-tiba, orang tuanya bergegas ke mobil. Karena perusahaan ayah Mo Tie melakukan bisnis ilegal, mereka ditemukan. Saat ini bersiap untuk membawa Ma Tie pergi. Tapi dia bilang, dia suka bersama Mari dan tidak ingin pergi. Ibunya berkata, bahwa anak pemberontak seperti dia tidak akan membutuhkannya. Mari segera membantah, mengatakan bahwa Mo Tie baik dan cerdas. Tapi Mo Tie juga menyiapkan segalanya. Semoga Mari bisa mengadopsinya dan mengambil formulir adopsi dari ranselnya. Semua hal ini dia pelajari dari buku-buku hukum di perpustakaan. Sirene mobil polisi yang mendekat. Jika Anda tidak memutuskan untuk belajar, Anda tidak akan dapat melarikan diri tepat waktu. Bagaimana menurutmu? Barang langka. Kamu adalah putriku satu-satunya. Mo Tie lakukan. Tapi tidak mungkin aku bisa memahamimu. Bahkan tidak sedikit. Ada yang punya pena. Sejak Mo Tie lahir sampai sekarang. Ini mungkin keputusan terbaik yang dibuat orang tuanya untuknya. Pada hari-hari berikutnya, Mari membawa Mo Tie ke tempat-tempat di mana dia dulu bermain, ketika dia masih kecil. Memutuskan untuk tidak membutuhkan seorang pria. Keduanya menjalani hidup sederhana bersama. Mari dan Mo Tie sekarang lebih seperti ibu dan anak.